Pernahkah terbayang di benak kalian, di saat kalian mendaki gunung bukan hal menyenangkan yang kalian dapatkan. Justru kalian mendapat peristiwa yang tak akan pernah terlupakan seumur hidup kalian. Kisah ini benar terjadi dan dialami oleh Bima di Gunung Gede. Belakang gue ngerasa ada yang ngikutin bang. Gue denger langkah di belakang gue. Kalau emang ada orang, ada senter dong. Iya. Kondisi gue udah capek, mungkin perasaan gue doang kali. Tapi langkah itu lumayan jauh ngikutinnya. Dan tak hanya itu saja, ada kejadian lain yang dialami Bima di gunung tersebut. Tas biarinlah di luar. Toh ada rain cover sama di dalam tas itu kita masukin trash bag kan, biar baju nggak basah. Baru niat mau itu, ada 2 orang datang nih. Bang, mau numpang ya, kondisi udah menggigil parah. Udah menggigil parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Oke nih sob, di malam kali ini gue udah berhasil menghadirkan narasumber yang memiliki cerita unik nih ketika pendakiannya ke salah satu gunung yang berada di Jawa Barat, yaitu Gunung Gede Pangrango. Untuk lebih lengkapnya, langsung aja nih kita sapa narasumbernya di malam kali ini. Selamat malam Mas Bima. Apa kabar nih Mas Bima? Baik. Oke, nih Bim, di pendakian lu pada saat itu kan lu sempet merescue ya atau menolong pendaki yang hampir meninggal karena terkena hipotermia nih. Dan gak cuma itu aja nih, banyak juga kejadian-kejadian yang di luar nalar ketika di malam itu. Betul. Dan yang lebih gokilnya lagi, lu sempet terkena badai juga nih. Iya. Wah, untuk lebih jelasnya nanti bakalan diceritain aja kali Bim ya tentang cerita pendakian lu di Gunung Gede Pangrango pada saat itu ya. Namun, sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya, agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan buat teman-teman semua yang pengen menjadi narasumber di besok pagi, kalian bisa langsung aja nih, kunjungi di nomor WhatsApp yang ada di bawah sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Urukannya jika tidak siap. Malam semuanya. Kali ini gue akan menceritakan kisah pendakian gue di bulan Oktober tahun 2024 kemarin. Gue mendaki bersama 2 orang teman gue, dan yang satu itu istri gue sendiri. Oke. Gitu kan. Gue memutuskan untuk melakukan pendakian ke Gunung Gede karena juga yang dari segi waktu dan terdekat juga lah dari rumah gue di daerah Jakarta nih bang. Emang gue ngerencanainnya nggak terlalu lama sih, jadi kurang lebih sekitar 1,5 bulan gitu kan. 1,5 bulan. Akhirnya gue berangkat nih pada saat waktu itu Jumat malam, kurang lebih jam 12 malam mulai start. Udah jauh banget dari target tuh. Gue berangkat jam 12 malam lewat, itu pun masih harus mampir dulu ke isi bensin dulu dan lain-lain. Gue nyiapin semuanya, udah berangkat insya Allah lengkap lah semua nih, dari kebutuhan logistik, alat, udah semua, nggak ada yang ketinggalan lah, senter dan lain-lain. Kemudian jalan lah ya, biasa gue lewat ke arah Pondok Cabe lah, yang paling dekat kan. Nah Pondok Cabe, lewat situ gue mampir isi bensin. Di jalan juga sempat tersendat lagi. Tersendatnya itu gue kayak perasaan dari gue pribadi ya, nggak serak aja gue mau berangkat gitu kan. Kayak ada hal yang ntar dulu aja, jangan malam ini jalan, takut apa gitu kan. Kemudian jalan, pas di daerah Jalan Raya Parung, gue lupa posisi persisnya di mana. Itu sepi banget jalanan, sepi. Tapi gue ngerasa, mungkin hanya firasat gue yang lagi gak enak ya. Kayak gue diikutin motor lagi. Gue ngerinya kan begal atau apa kan. Gue ngehnya gue pelan, depan pelan. Gue agak kencang, dia kencang juga. Kayak gue dipepet 2 motor. Bilangnya ada apaan sih? Ya udah gue berhenti di warung.
Gue berhenti di warung, gue berdiri di pinggir jalan, gue ngelampai ke teman gue buat berhenti semua. Nah, yang ngikutin gue juga berhenti di depan. Gue sempat nunda di situ agak lama, kurang lebih setengah jam. Gue sambil diskusi lah, sambil bercanda biar mereka nggak curiga. Nih, kita diikutin. 2 motor, gue bilang. Lu pada ngerasa nggak? Ternyata temen gue juga ngerasa, bukan 2 motor, ada lagi, jadi total 3 motor ngikutin kita nih. Kita tetap jalan atau berhenti dulu di sini di warung nih. Tapi dengan yang gelagat yang nggak mencurigakan mereka nungguin lah kayak kita mau istirahat karena ngantuk gitu kan. Setengah jam lah, kalau misalkan setengah jam masih ngikutin, kita rapetin aja. Kita pahitin aja lah udah, kita jalan aja gitu kan. Lagi juga apa yang mau diambil sih? Kita bawa keril doang, cuman duit juga pas ngepas gitu. Apa adanya mau diambil motor ya urusannya mendingan kita berantemin kata dia. Tapi gue bilang sebisa mungkin kita hindari keributan. Kita mau naik nih soalnya. Takut besok pagi ada yang kendala yang parah gitu kan dari kita. Udah kira-kira sekitar 45 menit mereka jalan tuh. Gue tahu mereka ngikutin orang lagi. Ya udah kita tetap jalan. Jalan akhirnya gue bilang kita rapat aja nih. Itu kondisi udah hampir jam 2. Jam 2 lewat. Kita rapat aja. Teman gue bilang, Bim, kita nyampe sana subuh nih. Kalau kita pelan-pelan. Ya mau nggak mau, gue juga masih baru balik gawe. Gue bilang gue masih ngantuk. Takutnya kurang fit gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah kita istirahat. Yang penting naiknya kita mundurin lagi. Singkat cerita, sampailah yang tujuan di pom bensin yang buat kita belanja air minum dan lain-lain buat persiapan naik besok paginya nih. Kemudian belanja, tukar logistik. Di situ kita ketemu orang sama pendaki lah. Mau naik mas? Iya, via mana? Putri gitu kan. Oh sama dong, lihat base camp apa? Gitu kan kita saling kontekan lah. Lihat base camp ini. Oh ya udah mas gitu. Ketemu di jalurnya, iya dia bilang gitu. Pas habis ketemu orang itu kan teman gue nih si Joni ini, dia bilang, ayo bang jalan yuk, keburu telat nih nanti nyampe base camp, kita nggak ada waktu buat istirahat nih, buat tidur gitu kan. Tidaknya kita sejam 2 jam ada waktu buat tidur lah, biar kita tenang dulu, relax segala macam. Toh logistik juga udah kita bagi. Kenapa nunggu apa lu? Nunggu rokok gue habis sebat gitu kan, dia bilang. Padahal tuh udah tinggal dikit nih, maksud gue ya, lu ngerokok sambil jalan pun nggak masalah gitu kan. Emang apa sih gitu kan? Kagak, feeling gue nggak enak, dia bilang. Udah kita di sini dulu dah 10 menitan lagi, lu sebat lagi lah gitu kan. Teman gue yang si Bayu tadi juga bilang, lu cemen lu bang gitu kan. Dia memang orangnya lebih kayak frontal lah, lebih nggak peduli bodo amat dengan keadaan sekitar gitu kan. Kecuali dia ngeliat langsung, misalkan ada apa kecelakaan atau apa, dia langsung baru dia percaya gitu. Tipikal yang si Bayu ini. Nah yang si Joni ini memang agak, kalau naik sama gue selalu kalau dia ngerasa nggak enak ya kita pasti kita break dulu agak lama daripada nanti ada perhitungannya berarti ya. Daripada nanti maksain ada apa-apa nih di jalan pas mau puter balik Pasar Cibodas tuh yang mau naik ke Putri, lewat Putri, gue bilang, kita kayaknya logistik ada yang kurang deh. Berhentilah gue di Indomaret lagi. Jadi kayak banyak berhenti, entah dari perasaan gimana. Gue berhentilah di Indomaret lagi, gue ngambil duit juga, gue cuma beli cemilan 1. Itu udah, ya biskuit gitulah gue beli. Padahal gue kayak sebenarnya begitu seingat gue pas udah di base camp, kita repack ulang lagi kan. Udah ada biskuit, dengan biskuit yang sama udah gue beli. Oh, jadi double ya? Jadi double, tapi entah kenapa seingat gue belum beli nih. Oke. Jadi kayak buat menghambat gue buat nggak buru-buru nyampe gitu. Oke, terbalik. Pas mau naik ke Putri, bini gue nanya, ini bener jalurnya? Dia bilang kan, dia memang belum pernah gue ajak ke base camp teman gue yang sering gue naik. Bener ini, kok sepi banget. Ini kondisi weekend, Sabtu Minggu, Jumat. Jadi jatuhnya kan Sabtu Minggu nih kan weekend. Dimana kita tahu gede itu weekend pasti nggak mungkin sepi lah gitu kan. Pas naik, sepi banget jalanan yang kebun-kebun warga. Belum tuh sepi banget, nggak ada motor lain, nggak ada mobil lain buat naik juga. Ini gue takut tuh, karena kan ya wajar lah cewek gitu kan, tempat gelap, sepi, kayak ngerasa nggak enak gitu. Ya udah, gue bilang aja. Emang ini jalurnya, ya biasa mungkin udah pada naik, kita kan kondisi udah mau menjelang pagi, menjelang subuh, yang lain udah pada duluan gitu. Terus temen gue nyalip kan gitu, Bim sepi bener, dia bilang gitu, yang si Bayu ini emang agak sedikit frontal kan, sepi banget mas.
Udah daripada di base camp kali gitu. Ayolah, buru-buru lah. Gue nggak sabar nih. Dia bilang memang dia yang paling excited banget dari gue ajak dia. Ya udah, singkatnya, nyampelah base camp nih. Base camp juga nggak ramai banget ternyata. Base camp teman gue nih. Gue nanya teman gue, tumben ini sepi. Ada apaan? Tahu nih, biasanya ramai, yang nanya-nanya juga udah banyak, tapi nggak datang-datang sampai jam segini. Mau naik jam berapa, Bang? Dia bilang, istirahat dulu lah sejam 2 jam. Mungkin jam 7, jam 8 gue naik lah. Ya udah istirahat aja dulu gitu. Kita semua tuh nggak ada yang bisa tidur. Nggak ada yang bisa tidur, bukan karena dingin ya, memang nggak bisa tidur, kondisi kayak kepikiran. Mungkin kalau buat teman gue si Bayu itu nggak sabar pengen buru-buru naik, namanya bocah kan gitu. Iya. Nah si Joni ini dia masih mikirin yang perasaan dia nggak enak. Sholat aja kita, sholat subuh nih, musolah nih. Belum sholat subuh kan, gue bilang sholat subuh aja. Minta petunjuk, siapa tahu dengan habis sholat kita enakan lah pikiran. Oh aja sholat lah, kita berempat tuh, sholat. Selesai sholat, gue nanya, gimana enakan nggak? Alhamdulillah Bim, siap nih gue naik. Dia bilang, ya udah istirahat aja dulu. Kita start naik jam 7:30 deh, jam 8. Nggak usah maksain banget gitu, gue bilang. Oke, siap-siap. Baru agak bisa tidur tuh sekitar jam 6:30-an. Baru bisa mulai merem tidur nih. 6:30 pagi. 6:30 pagi. Gue naik jam 8 kan. Ya udah gue juga maksain lah gue tidur, kata teman gue. Udah lu tidur dulu dah, gue nggak mau lu maksain naik. Nggak biasanya kalau lu tektok mah lu naik jam 8 juga nggak masalah, dia bilang. Lu bawa bini lu sama teman-teman lu juga nih, kasihan. Jam 8 kurang 15 dibangunin teman gue. Jadi naik nggak lu? Jadilah, gue bilang. Kondisi gue emang udah bangun duluan. Gue emang kalau tidur tuh nggak bisa lama banget gitu. Kalau namanya di base camp dia, biarpun gue nyaman, tapi gue nggak bisa. Udah gue bangunin yang lain, gue packing, kita siap-siap, naiklah sekitar jam 8:05. Naik. Naik dibimbing teman gue sampai pos Simaksi. Ternyata ramai banget. Mereka memang nggak di base camp teman gue, di base camp yang lain lah, ramai banget tuh. Kondisi pas barengan ada rombongan juga, Save for Palestine, kalau nggak salah waktu itu. Sama ada pendaki Tangerang Raya, terus sama ada pendaki dari mana lagi, kurang lebih 3 rombongan yang nominal total kurang lebih hampir 200 lebih orang di atas. Padet tuh, ya kan? Wah, gue bilang sama bini gue sama temen nih, wah kita nggak bakal bisa cepet naik nih. Trek pasti full. Terus Ngantri pasti. Ngantri, pos-pos juga ngantri, pos bayangan juga pasti ngantri, ini nggak ada tempat nih. Nah, terus teman gue yang si Bayu ini nanya, Mas, semoga kagak hujan ya. Gue nggak tahu, tiba-tiba nyentuh gitu. Padahal kondisi waktu itu cerah. Cerah begini lu jangan asal ngomong hujan, lu doain hujan gitu kan. Bercanda lah kita. Jalan, sampailah di pos. Kalau gue bilang ya, itu pos sampah. Karena kan buat nyumbang sampah tuh, pos sampah. Yang sebenarnya itu full banget, Bang. Full banget, di situ aja udah pada full. Terus ya gue ngeliat bini gue udah mulai bete kan, karena mungkin full jalan lama kan. Ya udah gue pas jalan dikit lagi, nyebrang jembatan kecil tuh yang di kali. Gue bilang, udah tas ini gue bawain deh buat naikin mood dia lagi. Dia nggak bawa apa-apa, udah jalan aja. Gue bilang, gue double lah bawain tas dia. Mau naik lah, dia mulai moodnya udah mulai agak berubah tuh, karena kan udah lancar. Tapi tetap karena kondisi rame nih Bang, gue juga susah, rame yang naik tektok juga, rame plus pendakian bareng nih. Ya kita nggak bisa apa-apa lah kan gitu kan, mau nggak mau. Ya udah ngantri, tahu sendiri gede kalau lagi rame kayak apa. Singkat cerita nyampe lah di pos, kalau gue bilang sekarang pos ojek. Yang sebelum gerbang yang roboh tuh kan di jalan, nah situ kan tukang ojek. Istirahatlah dulu gitu di situ lama. Gue ngobrol lah sama tukang ojek situ. Mau diputerin, dia bilang gitu. Enggak apa-apa gitu kan. Ini kita juga naik santai kok. Oh, gitu. Ya udah santai aja. Sebelum sore itu udah nyampe sur kan, emang kenapa? Gue tanya, Mang. Hujan, sering hujan di sini. Takutnya badai aja. Kemarin sih belum lama udah hujan. Sekitar 3 hari yang lalu tuh hujan di sini. Takutnya di atas kabut juga, dia bilang. Oh, emang kabut? Wah, kabut di sini aja nih kabut nggak kelihatan. Jarak sekitar 2 meter nggak kelihatan. Gue bilang lah, yaudah kita buru-buru yuk biar nggak sore. Sama rombongan tim bini gue juga. Ya udah. Naiklah jalur baru kan ke kanan tuh sekarang. Yang agak terjal lah. Bini gue suruh duluan. Jadi gue atur, gue paling belakang.
depan bini gue, depan itu 2 temen gue, si Joni sama si Bayu. Gue bilang, nengok-nengok belakang ya. Gue bilang, takut ketinggalan nih rombongan, jaga jarak. Bener aja, pas begitu nyampe pos 1, kondisi di pos 1, bini gue nanya, ini pos 1 udah belum? Itu depan tuh kan, kelihatan tuh payungannya, tempat neduhnya kan. Itu pos 1, oh itu pos 1. Ya udah berhenti di situ. Nah, bini gue nyampe, temen gue nanya, Bim mau berhenti di mana? Itu ramai banget bang. Sampai gue buat naruh tas aja yang biasa di dekat kursi tengah tuh, nggak ada. Begitu gue nyampe, gue bilang, iya ramai banget, berhenti di mana nih? Gue bilang sama teman-teman gue, ada tapi agak naik. Jadi nggak di pos 1 banget nih. Dari pos 1 kondisi udah nggak mungkin rame, agak naik dikit, ada lahan kosong. Gimana di sini ada kayu gitu. Ya udah di sini aja lah, gue naruh tas, ngobrol sama teman gue, gila ramai banget ya. Ini kalau nyampe pos 2, pos 3 nih yang agak jauh, 1 ke 2, 2 ke 3 agak jauh. Ini jalannya sempit nih, kalau seramai ini kita nggak bakal bisa ngejar sampai Surkan sore, bisa kena malam nih. Gue bilang, inget gak kata mamang yang di bawah, takutnya kabut nih. Iya ya Bim ya, udah kita jalan aja. Tapi gue ngeliat kondisi bini gue namanya baru pertama kali naik, kayak olahraga masih kurang lah gue bilang. Tapi juga ngeliat tempo ini gue ya, jangan buru-buru banget. Kalau memang nggak memungkinkan sampai Surkan sore, jangan maksa. Yaudah kita ngecamp area yang cari yang luas, nyampainya pagi baru kita rapi-rapi lagi baru ke Surkan. Gue bilang, yaudah siap Bim, dia bilang gitu. Yang si John ini memang udah tandeman gue tahu, jadi tau lah gitu kan, cari yang enak gimana. Jalan lah menuju ke pos 2. Jadi gue bilang, ayo buru-buru nih, takut kesorean. Gue bilang, jalan. Kan agak lumayan jauh tuh. Pos warung-warung tuh banyak kan. Gue pikir nih pos bayangan dikit lagi pos 2. Gue udah jalan jauh. Kok ada warung lagi. Dan tiap warung itu memang gak ada tempat buat kita space buat duduk di warung, gak ada. Full banget. Gue ngobrol sampai yang gue gak tahu entah itu pos warung keberapa sebelum pos 2. Gue nanya, Bang dari mana? Dia bilang dari Tangerang. Oh, emang lagi ada acara bareng? Iya bang, lagi ada pendakian se-Tangerang Raya. Dia bilang. Oh, pantesan ramai banget. Berapa orang bang? Ya kurang lebih 70 orang, dia bilang. Kurang lebih. Gue gak tahu juga nih bang, gitu kan. Wah, harus buru-buru bang. Takutnya di Surkan penuh nih tempat-tempat favorit buat ini ya, buat diriin tenda nih. Insya Allah bang, gue juga santai, gue gak buru-buru banget. Kalau gak sampai Surkan sore atau malam ya udah senyampainya dulu, biar pagi lanjut naik gak apa-apa. Gue juga ngeliat gue kan, gue bawa bini gue baru pertama. Oh ya udah bang, iya enak bang bawa bini. Kita bercanda biasalah di situ. Tadi bang gue jalan lagi gitu kan, gue pamit gue jalan lagi. Gue pikir setelah jalan agak lama, pos 2 nih, belum nyampe lagi ada warung. Gue mikir, kok warung lagi, pos 2-nya gak nyampe-nyampe. Karena seinget gue, warung tuh gak banyak antara 1 ke 2. Jadi kita memang tiap ajan pasti berhenti. Tiap ajan berhenti, habis ajan, kelar, lanjut lagi. Gitu kan. Terus nyampe lah, singkat di pos 2. Bener dugaan kita semua. Pas gue nyampe pos 2, bini gue ngomong nih, yang ntar kalau nyampe pos 2, itu kita berjaga lama ya. Kalau ada tempat ya. Setelahnya pos 1 aja rame. Nih pos 2 pasti feeling gue rame nih. Dia sakit kakinya, dia bilang. Sakit kakinya. Karena mungkin kan sepatunya juga kurang nyaman waktu itu. Jadi salah beli waktu itu. Beli sepatunya salah yang ada sepatu safety. Kan mungkin gak biasa pakai sepatu safety. Ya udah. Bener aja, gak lama nyampe pos 2, rame banget. Duh, juga gue mau nyari tempat. Ya udahlah, gue melipir, nyari tempat, gue duduk lagi. Ya udah kita makan, nyemil, itu minum. Gue ngobrol lagi sama teman gue. Ini kalau mau nyampe pos 3 sore, kita harus jalan. Tapi kalau kita istirahat agak lama, kenanya sebelum pos 3 udah sore. Ngobrol juga sama bini gue. Gimana? Ya kata bini gue, ntar dulu deh di sini kaki aku sakit, dia bilang. Gue urut dulu dikit, kan mungkin dia takut keseleo atau gimana. Penting agak santai lah di situ, kurang lebih gue sekitar hampir 15 menit di situ. Udah mulai sore tuh, sekitar jam 2:30 deh kalau nggak salah di situ. Jadi kan lumayan lama tuh gue nyampenya, jam 2:30-an. Keburu dingin nih, gue bilang. Ayo jalan yuk, gitu kan. Keburu dingin nih otot. Dan aku kram. Begitu jalan gak lama gerimis. Wah gerimis.
balik lagi, turun lagi gue ke pos 2. Udah agak jalan jauh, turun lagi ke pos 2. Gimana nih, pakai jas hujan nggak? Ntar aja. Udah masukin lagi lah, nggak jadi tuh. Bokar masukin lagi, agak lama, sekitar jam 4-an, jalan lah dari pos 2. Udahlah kita pahitin aja, jalan aja dulu, daripada takut kesorean, keburu kemalaman. Masalah dari 3 ke 4, treknya ini paling terjal, setahu gue. Gue bilang gitu sama temen gue kan. Apalagi sebelumnya hujan, kegerus air. Jalan lah. Bener aja, maghrib sebelum nyampe pos 3. Tengah-tengah tuh, kena maghrib. Kondisi pas hujan lagi. Maghrib nih, temen gue, Bim, maghrib. Aduh, gimana ya? Agak gerimis nih, mau lanjut tapi gimana? Kondisi udah sempet basah, udah dingin kan. Ya udah berhenti aja dulu, pakai jas hujan. Pakailah jas hujan nih. Pakai jas hujan, jalan. Nggak lama jalan, ada orang kepleset. Nggak jauh dari gue, mungkin karena licin ya. Dia mau turun kondisi. Kepleset, luka lah kaki, kita obatin dulu, kehambat lagi. Sebenarnya gue nggak masalah ya. Gue buka, gue obatin, gue kasih betadine semuanya, udah kita jalan lagi. Lewat maghrib tuh. Nyampe lah pos 3. Di pos 3, tadi gue mau lanjut nih bang. Kondisi pos 3 kan juga udah rame karena banyak yang neduh juga nih. Kondisi kita semua udah mulai agak dingin, tapi belum gigil ya. Di pos 3 gue berhenti sekitar 15 menitan. 15-20 menit lah, nunggu agak redaan, gue ngeliat kondisi kabut gimana. Terus juga jalur kan licin. Kondisi kita juga udah kedinginan, senter kita nggak ada yang tembus, takut salah, bahaya, gue bilang. Kondisi kalau nggak salah itu sekitar udah mau jam 7. Jam 7 nih, nah teman-teman yang lain yang ada di situ, bang, jangan lanjut bang, gitu kan, ntar aja, kalau nggak aja kita ngecamp aja di sini rame-rame, sampai di bawah tuh agak-agakan, gue bilang. Naik dulu lah kita mau coba, ntar semampunya, kalau nggak itu kita ngecamp bang. Kabut udah agak tipis, dia bawa lampu headlamp tuh yang bisa agak kuning. Gitu gue bilang, bang bareng ya, gitu gue bilang. Ya udah bareng aja bang. Enggak bawa senter, bawa tapi kita putih. Ya udah barengan aja, barengan. Pas barengan, naik kondisi udah jam 7. Entah kenapa, pas sekitar jam 7:30 itu kondisi tiba-tiba turun. Makan kenyang nih, kondisi perut keisi. Untung keisi. Kalau nggak keisi mungkin kita kena hipo lah kita berempat. Ya udah, begitu naik mutusin nih. Berhenti aja deh gitu gue bilang. Kondisi gak mungkin kan. Tapi si Joni ini bilang, dikit lagi Bim, nyari tempat legaan dah. Clear, buka flashlight di situ malam itu. Kondisi jam, habis isya lah jam 8, jam 8-an. Buka flashlight, cuma gelar matras. Itu kondisi tas juga, udah yang penting tas taro. Karena masih hujan tuh bang. Masih hujan deras banget. Angin juga, yang penting tas taro. Buka flashlight dulu, flashlight tarik-tarik seadanya, kondisi badan juga udah makin basah nih. Yang penting kita masuk ke dalam, kita masak, kompor kita keluarin semua nih. Kita waktu itu kalau nggak salah gue bawa kompor kurang lebih 3 biji. 3 kompor. Karena emang gue selalu prepare, 1 buat masak, 1 buat kalau buat bikin kopi, bikin air, nah yang 2 ini buat masak nih. Ya gue selalu prepare kayak gitu. Jadi biar nggak tunggu-tungguan nih, kalau ada tiba-tiba kedinginan kan bisa air dulu, atau bikin mie dulu, yang lainnya masak. Kita nyalain semua. Ada kendala nih, 1 kompor nggak bisa. Begitu udah dimasukin gas, dicetekin nggak nyala nih. Begitu nyala, apinya tuh keluar dari samping, kasih bocor. Nggak bisa dipakai nih. Yang 1, nggak usah masak nasi dulu. Masak mie sama bikin air dulu. Yang penting kita hangat dulu nih. Kita gelar ngumpul dulu rame-rame. Ya mau nggak mau kita tahan-tahanin gitu kan. Kita tutupin biar angin nggak kena kompor, biar nggak mati. Karena masih hujan. Kondisi gua makin agak turun, agak drop. Tapi belum hipo lah, masih bisa ngeliat yang lain. Yang lain juga masih sanggup karena masih pakai jas hujan kan, masih hangat badannya. Gue suruh makan aja roti yang ada dulu, yang penting keisi perut, jangan sampai kosong. Jangan sampai ada yang tidur, jangan sampai ada yang bengong lah. Karena kan gue takut nih, karena 3 ke 4 yang sedengernya gue agak horor nih, serem nih. 3 ke 4 itu kan, sampai ke surken lah. Malam itu ya udah kita makan sambil bercanda, tiba-tiba sekitar jam 9. Gue habis ngomong ke ada orang yang naik. Kan kabut makin tebel tuh, gue nengok ke belakang, ambil tas, udah nggak kelihatan bang 2 meter. Pohon tuh udah nggak kelihatan. Ya udahlah kita camp di sini aja lah, mau nggak mau. Gue niat memang mau buka tenda.
Tadinya mau satu tenda doang tempat yang gue yang agak gede, space gede, satu tenda aja kita di sini rame-rame biar hangat. Tas biarin lah di luar. Toh ada rain cover sama di dalam tas itu kita masukin trash bag kan biar baju nggak basah. Baru niat mau itu ada 2 orang datang nih. Bang, gue numpang ya, kondisi udah menggigil parah bang. Udah menggigil parah. Temen gue udah nggak kuat banget bang. Gue paksain, gue ngeliat flashlight lu. Flashlight gue kan agak terang tuh, jadi kelihatan memang. Gue mampir, udah masuk bang, masuk. Nah ada teman yang satu tuh udah hampir ripo. Emang lu mau naik berapa orang? Gue cuma 10 orang bang. Tapi yang lain udah duluan. Adek gue juga udah duluan. Gue sama temen gue barengin temen gue karena dia nggak kuat. Itu pun kondisi teman yang nggak kuat itu tasnya dibawain. Oh, oke. Aduh gue bilang sama bini gue sama yang lain, udah bikin air. Ngopi apa teh? Pokoknya yang penting air hangat aja dulu, nyalain gitu kan. Yang penting buat dia minum. Sepatu gue suruh copot. Lu bawa emergency blanket nggak? Gue bilang gitu. Bawa bang. Begitu dicek, ternyata nggak ada. Di tas yang dibawa temennya. Lalu pembagiannya gimana gitu kan? Seingat gue bawa bang, di kita wajib bawa 1 orang bawa 1 nih minimal. Ternyata dibongkar lagi di base camp karena ada yang dikasih gini kurangin diambil gitu. Oke. Udah, gue bawalah 1. Nih, copot bajunya, sepatu, kaos kaki copot, masukin emergency blanket. Gue ada selimut, gue kasih selimut. Bini gue juga sibuk buat lanjut masak. Sama yang temen gue yang 2 ini masak air sama nyiapin tempat lah buat mereka juga biar enak lah, biar hangat. Yang satu ini ngobrol sama kita, temennya ditinggalin, sempet diem bengong kosong tuh kayak gue panggil bang, kagaknya cuma diem aja, kayak kondisi udah nggak ngigil kan. Ditamparin pipinya, ditamparin sama dia. Iya maaf gue ngantuk, jangan tidur gue bilang gitu kan. Kondisi mah masih kondisi gejala hipo, dikasih tidur takutnya gue parah gitu kan. Ini nunggu air dulu. Ya udah gitu. Pas sadar gigil lagi. Kondisi gini gigil gitu kan. Teman lu ajak ngobrol. Paksa dia makan supaya ini. Lu terakhir makan kapan? Tadi bang cuma nyemil roti doang di pos 2. Gila lu, gue bilang kondisi segini lu nggak lu isi perutnya. Dia udah sering naik belum? Berapa kali? Gue bilang 3 kali. Kegede berapa kali? 2 kali. Gue bukan nanya sombong atau apa. Lewat mana? Kalau lu tahu kondisi trek Putri, hujan, udah sering naik sini, lu harusnya tahu prepare. Gue bilang buat temen lu, perut harus keisi. Ya udah, paksa. Akhirnya dipaksa disuapin tuh, dimakan, diminum. Gimana udah agak mendingan? Udah bang, gue kasih lah baru SB. Karena gue nggak mau langsung anget banget gue kasih semua. Takutnya kalau begitu udah semua gue kasih dia anget, nggak ada lagi nih pada saat dia masih dingin gue ngasih apa lagi, gitu kan? Jadi gue bertahap ngasihnya. Bertahap ya? Iya. Copot kaos kaki lu, iya bang gitu kan. Nah dia juga udah mulai agak gigil tapi aman lah. Dia bakar rokok, udah mulai bercanda. Temannya satu baru berani gue kasih tidur karena gue pegang kondisinya udah enakan nih. Tapi gue bilangin, ntar temen lu bangunin ya, kita makan bareng di sini. Gitu kan. Gue nggak jadi bikin tenda nih karena ya ada mereka, ada tempat. Belum tidur, ya udah makanan udah kurang lebih makanan matang, kita bangunin, kita makan bareng semua. Tengah-tengah makan, hujan makin deras. Hujan lagi tuh. Flashlight gua, ya namanya flashlight seadanya setempat gitu kan. Flashlight gua tuh kalau ukurannya 3x4, kan gede banget. Bikin bivak, bikin top 10 pun juga nggak mungkin. Karena kalau dari kondisi lahan, kalau gua lebarin, gua ngalangin jalur orang naik. Maaf aja, kondisi di situ kita udah nggak memungkinkan buat pindah dari situ, buat turun atau naik dari kondisi tim. Jadi gue memutuskan sebagai yang ngajak lah sebagai leader, kita berhenti, kita diriin. Singkatnya di situ. Mungkin ya banyak berpikir yang naik dikit lah, bisa lah, paksa dikit. Tapi gue tahu kondisi tim gue. Ya udahlah, makan, mulai agak enak, bercanda, semua udah mulai suasana udah mulai cooling down gitu kan, udah mulai hangat. Mereka tidur lagi. Gue ngobrol lah sama tim gue lah berempat. Biarinlah mereka tidur, gue bilang. Ini kita mau gimana malam ini? Diriin tenda di sini, pagi turun, atau diriin tenda di sini, pagi tetap naik, kita bawa barang. Gue nggak mau ngambil putusan sendiri karena gue kan bawa tim. Camp aja lah, besok pagi turun aja. Atau kita juga penting udah tau lah gede kayak gimana. Nanti kalau puncaknya nggak keburu ya udah gitu kan. Takutnya besok juga turun kecapean, pulang ke Jakarta naik motor capek gitu kan.
Setuju gue kayak gitu. Gue bukannya maksa ya, kalau dibilang pengen ya gue pengen, gue bilang. Tapi ya ngeliat rombongan tim gitu kan, dia memang gue sebelum naik gue kasih tahu kalau gue naik gue nggak akan maksain tim gue. Lu ngikut rombongan lu, ikut aturan gue. Lu egois, lu naik, mendingan kita nggak semua. Satu nggak semua, berhenti semua. Biarpun lu masih kuat, kita berhenti semua. Karena mikirin ini, gunung nggak akan kemana, gue gituin. Dari sebelum naik nih, ya udah kita ngikutin Bini lu aja. Teman gue juga si Joni, ya udah Bim gitu aja lah. Udah nih, bocah kita bangunin, kita bikin tenda aja biar anget. Mau nggak mau, karena udah ketambahan 2 orang nih. Nggak cukup nih buat 6 orang. Tenda gue waktu itu masih yang agak kecil. Nggak cukup, ya udah. Berhubungan gue juga memang nyewa 2 tenda. Satu yang agak gede yang punya gua, satu lagi yang kurang kapasitas buat 2 orang, buat 3. Jadi buat gua sama bini gua sama tas sebagian, nah yang lain sih saya masuk tas yang gede tuh sama temen gua. Ya udah, kita bikin tenda yang gede, flysheet tetap tuh. Jadi flysheet di bawah dalamnya tenda gua yang gede, nah gua ngalah agak ke atas memang miring. Kondisi cuma muat 1 tenda. Kalau dipaksain juga tenda gede muat sebenarnya, tapi kondisinya melengkung bawahnya alasnya. Nggak nyaman kan tidur begitu. Ya udah, gue yang ngalah yang kecil. Gue nyari posisi yang nggak datar, berarti udah nggak apa-apa kita diri tenda di situ. Di situ, singkat cerita, kondisi udah mau jam 12 lewat. Ya udahlah, udah ngantuk, udah capek, hujan juga udah reda gitu kan. Tapi kabut masih tebel. Pas dia mulai tidur, gue udah nggak denger nih teman gue yang di tenda bawah gue udah mulai, mereka udah capek kali, udah tidur. Masih ngobrol sama bini gue. Gue bilang, ya gue minta maaf lah gitu kan, mungkin kondisinya di luar prediksi, padahal ngeliat hitungan BMKG dan nanya teman gue yang hari itu malamnya, cerah bang, cerah gitu kan, namanya alam kita nggak bisa tahu lah, yang penting kita mempersiapkan. Ya udahlah, kita tidur aja. Nah, dia tiba-tiba pas malam itu namanya tempat miring kan, nggak nyaman dia bilang gitu kan, nggak nyaman nih gitu. Ya udah sabar aja, nanti begitu merosot nggak apa-apa, senyamannya nanti kita berhenti, yang penting bisa tidur enak, kita nggak kedinginan. Iya itu yang ada yang lewat ya, dia bilang gitu. Emang jadi kondisi posisi pintu gue madepin ke tebing jurang sebelah kanan. Oke. Jadi sebelah kiri tenda gue itu jalur naik turun. Gue juga dengerin, ada orang. Iya kok kayak ada orang yang naik. Jadi kayak jalan ke belakang tenda gue. Ya kita denger namanya pasir kan, bekas hujan pasti kedengeran lah. Suaranya ceplak-ceplak gitu kan. Nggak ada. Itu ada bayangan. Bilang, bayangan mana? Nggak ada jangan ngomong enggak. Gue juga agak-agak kayak iya tadi gue denger suara orang jalan. Kayak ada orang belok juga, tapi kok nggak lanjut. Jadi kayak cuma 2-3 langkah berhenti. Mungkin istirahat awalnya gue mikir, karena kondisi gue udah ngantuk, udah capek. Ya udah gue bodo amat lah, berusaha bodo amat gitu. Yang penting biar udah tidur aja. Gue udah ngeyakinin bini gue udah tidur aja, mungkin lagi istirahat di atas, nggak jauh dari tenda, ntar juga jalan lagi. Ya udah, dia tidur lah. Gue tahu dia udah mulai tidur. Tapi gue masih anehnya, gue nggak dengar suara langkah lanjutan tuh bang. Jadi cuma sekedar berhenti nggak jauh dari tenda gue, udah. Dan gue dengerin lagi, itu langkah nggak dari bawah naik. Kalau dipikir binatang juga, nggak mungkin kan. Pasti lewat, dipikir apa babi, gue mikir babi hutan, tapi nggak mungkin, pasti ke tenda nih, nyari. Secara tenda yang di gue tuh ada cemilan di luar. Nggak juga. Ya udahlah, gue diemin. Gue berusaha mau merem. Denger langkah lagi. Malam itu tuh. Selang 5 menit. Dengan langkah lagi, tapi bukan dari tempat yang sama. Tapi langkahnya itu dari arah tebing yang jurang itu. Gue dengernya dari belakang, tapi gue ngehin lagi, ya kayak ada bayangan orang bang, jalan, turun. Gue mikir, apa gue halu karena kedinginan ya? Gak mati gue, bismillah, niat gue baik di sini, gue bilang. Gue nggak macem-macem, turunlah ke bawah. Ke tenda teman gue, arah tenda teman gue. Terus nggak lama, gini gue bangun nih, pindah karena nggak enak. Ya udah gue tukeran lah posisinya. Ada batang pohon lah ganjel. Udah pindah tukeran. Aku yang ke pintu, gue bilang. Udah tidur. Nggak lama, gue baru mau tidur nih bang. Dia udah tidur pulas, gue baru mau tidur. Gue denger orang nangis bang. Demi Allah, gue denger orang nangis dari arah jurang.
cewek nangis. Gue cerita gue merinding, gue nggak bohong, gue merinding bang. Tapi agak jauh suaranya. Sampai tadi gue madep ke arah pintu tenda, madeplah ke bini gue. Gue nggak tidur, gue cuman begini, pakai SB gue buka, gue selimutin. Kok kayak suaranya makin deket, makin merinding gue malam itu. Pikiran gue udah nggak tenang nih. Gue bilang, gue cuman dalam hati, assalamualaikum. Gue terpaksa ngecamp di sini. Kalau memang ini tempatnya, tempat dia, tempat siapapun ini, mohon maaf, cuma ngelewatin malam ini doang. Gue baca doa sebisanya gue baca ayat kursi, gue baca Al-Fatihah gitu kan. Hilang tuh. Hilang. Gak lama, ada lagi orang jalan. Tapi suaranya itu turun. Tapi turunnya gak ngelewatin tenda gue. Suaranya pelan, tapi turun dari arah pos 4. Posisi pas gue madep ke bini gue tuh nempel ke bayangannya ada ke arah center ini. Bilang, astagfirullahaladzim. Gue bilang, ini apaan sih? Gue bilang dalam hati, maaf kalau misalkan ada omongan atau bercandaan yang kelewat. Gue bilang, cuman sekali lagi cuma numpang gue. Di sini saya cuma numpang, istirahat. Karena tidak memungkinkan. Oke, agak tenang nih gue. Bayangannya gue bodo amat lah. Tapi gue pikir lagi, kalau ada orang kan harusnya ada senter. Gak mungkin dia turun jam segitu gak bawa senter. Benar. Ya kan, logikanya gak mungkin kalau nggak bawa senter. Udahlah, gue paksa tidur. Nggak lama, bini gue tuh agak gelisah lagi. Kan mungkin dingin kakinya kan. Gue pakein kaos kaki lagi double, gue selimutin lagi. Baru gue mau tidur bang. Ada cewek ketawa bang. Cewek ketawa kali ini. Tapi dari arah jurang belakang gue. Gue ngeh. Baru gue mau rebahan ya, habis makin selimut gitu kan. Ketawa tapi kayak ketawa ngeledek, gimana sih kan, kayak berhenti tapi kayak pindah-pindah, nggak di satu titik gitu, kayak di sini sebelah tenda ketawa gitu terus hilang, di sini tuh pindah lagi ke sini, pindah lagi, tapi cuma sebentar kayak ngeledek. Gue bilang, maaf, gue di sini gue nggak ngapa-ngapain, ini istri gue sendiri, gue nggak ngapa-ngapain. Akhirnya gue duduk tuh, karena gue udah kebangetan. Apa sih, gue bilang, gue gak ngapa-ngapain, gue bilang. Tapi kalau gue tinggal bini gue sendiri juga gak bisa, gak tega. Gue gabung ke tenda sebelah udah full sama barang-barang yang lain-lain, gak bisa nih gue nambah. Dan kondisi kalaupun gue masuk, mereka pun tidur miring sebelah kanan tuh jurang. Jadi gue batasin jangan ke kanan, ke kiri aja, mendingan ke kiri. Tenda rusak ke kiri gak apa-apa, gue bilang. Asal lu jangan ke kanan. Ngikut Semua kan, namanya satu tenda. Gue gituin pas belum tidur. Ya udahlah. Gue sempat ngintip tuh dari luar. Pas habis ada terakhir dia ketawa deket banget. Gue ngerasa di atas tenda gue. Tenda gue kan memang ada kayak kayu. Gue ngintip lah. Gue ngintip dikit. Gue dengerin dulu. Gak ada suara. Gue beraniin lah. Gue bilang bismillahirrahmanirrahim. Gue nongolin pala. Gue tengok. Gak ada orang. Emang gak ada orang yang lewat naik turun. Udah gak ada. Sepi dong. Udah sepi. Udah mau subuh. Udah sepi tuh. Terus bini gue ngeh, mau ngapain sih bukannya tidur? Gue bilang, gak bisa tidur, punggung sakit, kena kayu. Gue bilang kan ada akar kayu keluar. Habis itu, udah tidur gitu kan. Kakiku sakit, dibilang pegel, mungkin kan namanya dingin gitu kan. Ya udah, gue kasih balsem dulu, gue pijetin, gue kasih balsem, biar hangat dulu. Gue suruh minum tolak angin waktu itu. Biar enakan perutnya. Tidur, gue baru bisa tidur itu pas bener-bener mau subuh, azan subuh lah. Baru bisa tidur. Nah pas paginya, gue ngobrol sama teman-teman tuh, gimana nih? Air udah mulai tipis. Air yang si bocah 2 itu bawa, dia kan naik bawa galon tuh, yang mineral yang 19 liter kalau nggak salah tuh. Yang bawa itu? Dibawa sama beras tuh yang agak banyak. Dia tadinya mau ngasih, makanya gue pikir pantesan temen lu nggak kuat, lu bawa kayak gini. Gue bilang, gue baru tahu pas paginya. Bawa air yang itu? Iya. Yang dengan besar itu? Iya, yang mineral itu yang 19 liter? Iya. Nah temennya bawa logistik, kondisi dia itu berdua pas kita ngobrol pagi sebelum dia naik nyusul temennya, dia cuma bawa frame tendanya nggak dibawa, tendanya dipisah ke temennya. Anjir. Jadi cuma bawa frame doang. Gue bilang, lu kenapa lu pisah?
Udah gitu dia kan bawa double carrier temennya Hippo. Wah, anjir. Makanya dipaksain, kaki dia juga udah nggak kuat, udah gemeter. Pas malam itu, pas paginya, lu menyusul, bang lu ambil air gua aja bang, separoh gitu kan. Nah rombongan lu airnya berapa banyak? Gua tahu gua nggak mau minta gitu kan. Ini ada ini bang, masih ini separoh masih nggak apa-apa lah, dia bilang. Gila lu separoh, gua ambil rombongan lu 10 orang, lu buat masak kurang lah, gua bilang. Apalagi buat lu turun minum, ngambil di surken nggak apa-apa, gua naik, ntar ngambil di surken, gua bilang sama teman gua. Ini lu bawa naik aja udah. Terus bang, ini beras kayak tinggal ya? Enggak, gue beras masih banyak. Lumayan bang buat ngurang-ngurangin gue. Temen lu di atas masih butuh makan, gue bilang. Daripada gue abis ini mau turun. Lu tambahin lagi buat apa? Makasih bang, dia naik duluan nih. Gue nyusul karena dia khawatir kepikiran adiknya. Dia bawa adiknya yang baru pertama kali naik ke gede. Adiknya cewek juga. Ngikut depan, gue bilang. Lah adik lu kenapa nggak bareng lu? Tadinya bareng bang. Gue barengin temen gue nih yang nggak kuat. Yang habis keselewat terus Hippo ini. Udah lu hati-hati. Gue bilang. Udah mulai pagi, udah jalan. Akhirnya gue ngomong sama teman-teman gue bawa water tank kan. 2 orang sama gue naik ke surken, kita ngambil air. 2 orang di sini masak. Naiklah gue naik bawa water tank itu. Gue bilang nggak usah isi penuh-penuh. Yang penting kita cukup buat masak hari ini sama buat turun, buat minum. Naiklah ke surken. Naik di pos 4 kita sempet rest sebentar, ngobrol lah sama yang tektok. Dia bilang, iya bang dari kemarin juga info rame, gue nih tuh mau tektok kemarin tapi rame banget, gue nggak mau gitu kan. Lu naik jam berapa? Gue naik tadi dari bawah jam 5, dia bilang. Habis jam 5 naik tuh dia tektok puncak bang, ya senyampainya gue, dia bilang. Lu yang di mana bang? Itu tenda tengah, gue bilang. Oh yang di situ. Oh, gue juga nanya ngapain diri tenda di sini, tanggung amat, dikit lagi pos 4. Iya. Surken juga deket. Ya, kondisi udah gak mungkin bang, malam bang, gue bilang. Ya udah bang, gue lanjut karena gue ngejar waktu juga nih buat ngambil air. Singkatnya nyampe lah surken tuh. Dan itu kondisi kabut masih tebel bang di surken. Masih kabut berarti? Masih kabut, hilang-hilangan kabutnya. Nyampe surken kabut tebel nih. Waduh, kita gak ada yang bawa jaket lagi kan, kondisi angin kencang juga tuh. Udah aman aja lah gitu bilang kata teman gue. Jadi dia cuma bawa jaket, yang si bayi cuma bawa jaket tipis, cuma windproof doang. Ayolah buru-buru mas, lari nih biar anget, dia bilang. Lari. Pas kabut reda, agak redaan, kita lari nih. Kabut lagi datang bang. Aduh, makin tebel tuh. Jadi kan dari antara gue nyampe surken sama kabut berikutnya, lebih tebel yang berikutnya. Gue mau videoin juga, kita nggak ada yang bawa HP gitu kan, maksudnya buat bukti nih kalau lama karena kondisi kabut nih. Aduh gimana nih mas ya? Jalan pelan-pelan aja, ngikutin jalur aja. Airnya di mana? Airnya masih di ujung. Gue bilang arah bawah masih jauh kok, jalan aja. Jalan, terang nih. Matahari keluar, seneng dong kita matahari keluar. Angin lebih kencang lagi. Udahlah, paksa lah. Akhirnya mendekati air kita turun ke bawah tuh. Ikutin sini aja lah udah pinggiran, jangan lewat atas. Takutnya nanti malah salah, gue bilang. Kalau jalur salah belok. Biarpun kita ngikutin ya walau alam lah, nggak ada yang tahu namanya orang. Ngikutin jalur, bener bang. Kondisi surken tuh emang rame banget bang. Agak ke atas dikit, itu udah full tenda. Bawah lagi yang deket arah gua, full lagi rame tenda lagi. Belah sini rame lagi. Udah nggak ada tempat yang enak buat diriin tenda. Ada memang yang pas begitu masuk surken ke kanan, sebelah kiri kan lega tuh. Tapi kan rawan angin bang. Iya. Ya mungkin orang mau diriin tenda di situ, cuman orang-orang yang aneh, kepaksa dan aneh. Kalau buat orang gila kali yang bikin dirian di situ. Angin lembaya kan kenceng tuh. Kosong itu cuma ada 1-2 tenda doang. Terus sambil gue isi air, kan rame juga tuh ngantri yang dekat musola. Jadi setiap ada spot-spot buat ngambil air tuh rame. Akhirnya gue turun lagi agak ke bawah. Gue ngobrol lah sama ada orang belakang gue. Gue bilang, bang lo ngambil duluan aja, gue ngambil agak banyak. Rombongan dari mana bang? Nah dia bilang yang pendakian Palestina yang mayoritas tuh bapak-bapak agak tua. Tapi dia masih agak muda ya, gue nggak tahu entah yang punya acara, punya open trip atau gimana, gue nggak tahu ya. Berapa orang bang? Ya kami mah kurang lebih sekitar 50-an bang, dia bilang. Campnya di mana? Itu bang dekat di atas nggak jauh. Abang yang di mana gitu? Kalau naik lihat nggak yang di bawah ada tenda? Juga mungkin trek malam ya, gue nggak tahu.
Oh yang di bawah itu, dia bilang. Iya aja, gue padahal nggak tahu dia tahu bener tenda gue apa enggak ya. Tenda yang mana ya? Iya aja lah, dia bilang. Oh gitu. Ngobrol. Kabut nggak bang di bawah? Ditanya gitu. Kabut banget bang. Sama bang. Saya juga di sini sempat berhenti. Pas mau surkan berhenti dulu. Kabut tertebel malamnya bang, sore. Nggak kelihatan sama sekali. Kita senter putih semua, nggak ada yang tembus, dia bilang. Pas malamnya angin juga badai bang di atas. Jadi tenda tuh kata dia sempat goyang-goyang. Nggak kuat. Abang enak kalau misalkan nge-camp yang arah itu. Ya enak dari mana bang? Ketar-ketir juga kalau di bawah pohon. Tiba-tiba tumbang kan. Turunlah gue. Pas mau turun, lewat tengah surkan lagi yang pas mau ke bawah tuh. Kabut lagi, masih kabut. Jadi kondisi itu masih kabut hilang. Gue bilang sama teman gue, si Bayu, baik, buruan aja yuk. Takut dibawa nungguin. Air kita juga nggak ada. Kita mau masak juga nggak bisa. Minum juga nggak ada nih. Ayo mas buruan. Turun lari lah gue. Buru-buru. Karena biar pas turun nyampe bawah, sampai base camp nggak malam. Karena kondisi Seninnya gue harus kerja. Kalau kemalaman kan takutnya kondisi capek di jalan, gue ngantuk pulang kenapa-napa kan. Udah paksa nyampe, bener aja kurang lebih 1,5 jam. Harusnya kan kalau dari pos 4 ke Surken kan air nggak nyampe 1,5 jam tuh PP. Bini gue nanya, kok lama banget sih? Ngapain aja, mampir dulu ya gitu kan. Bisa bercanda temen gue juga. Kabut coy, gue bilang gitu sama temen gue, sama si Joni ini. Kabut Bim, dia bilang. Sumpah. Kalau gue bawa HP, gue videoin nih, gue bilang. HP lagi pada dicas di powerbank kan. Nggak ada yang bawa HP. Angin juga kenceng. Pantes dia bilang. Masak kelar. Turun yuk, buru-buru makan. Nggak lama, kurang lebih dari gue datang sejam lah. Kita packing, segala macam. Bisa kelar makan, turun jalan. Lancar sampai pos 3, terus pos 2. Nah, wah, gue nyampe pos 2, pos 3 agak sepi, pos 2 ramai banget lagi. 100 mah lebih ada kalau gue perkirain ya. 100 pendaki di situ. Kurang lebih orangnya nih, 100 lebih kurang lebih di situ, ketahan di situ. Ada yang sempet pas gue istirahat sebentar nih. Istirahat sebentar agak ke bawah, gue nanya sama orang. Mau naik turun, Bang? Naik, Bang. Loh, jam segini baru naik nih. Iya, kejebak semalam udah nyampe pos 3, mau lanjut nggak bisa, nggak tembus, center kabut. Gue turun lagi di pos 2. Pos 3 penuh, turun lagi pos 2. Ya udah, ini mau naik bang. Langsung mau muncak. Iya, bawa tas tuh. Mendingan tas lu tinggal, gue kata gitu, gue bercandain. Lu naik puncak aja. Kagak bang, temen depan di atas. Gitu, ternyata itu salah satu rombongan yang dari Tangerang Raya. Ketinggalan berarti itu ya? Ketinggalan, beberapa orang gue nggak tahu, gue nggak nanya ya. Ya udah, gue nggak lama, lanjut turun lagi di pos 1. Nggak begitu rame. Kondisi gue udah sore, karena gue di pos 2 berhenti agak lama. Biar ya udah turun ini, gue mikir udah masih siang lah, nggak sore banget. Sambil ngobrol-ngobrol, ngelempengin kaki lah kasarnya gitu. Tuh nggak ada apa-apa, agak sepi. Nah, dari pos 1, gue mau turun nih. Ketemulah teman gue, naik tektok. Dia bilang gini, weh, lu naik juga Bim? Iya, barengan turun nih. Nah, pas di pos 1, temen gue ini, si yang namanya John ini, Bim, tar dulu ya, gue udah mau jalan nih. Emang kenapa? Kaki gue sakit, dia bilang. Udah, tadi kita bilang, udah taruh lagi. Nih kasih balsem, gue kasih balsem. Diurut dulu sama teman gue, ya agak lama di situ. Ya udahlah, selama masih nggak nyampe base camp jam 12 malam, masih nggak masalah. Istirahat sejam, jam 10 kita balik nggak masalah lah, gue bilang. Sampai rumah gue tinggal tidur, gue bilang. Ya udah, istirahat sebentar, bener aja. Selesai itu mau maghrib di situ. Jadi agak lama gue di pos 1 karena kondisi kan ada yang cedera juga. Gue nggak mau maksa jalan nih, takut kenapa-napa. Udah enak kan, udah bener, gue bilang. Jalan. Jam 5-an kalau nggak salah tuh. Jalan pelan aja ya, berhubung nih mau maghrib. Center kita juga udah terbatas nih. HP juga, baterai juga, powerbank udah tiris. Karena kemarin nggak ada powerbank, nggak ada yang diisi full. Jadi cuma seadanya. Karena kita pikir nggak akan expect selama itu gitu loh. Dan semake itu malam untuk center. Dan baterai handphone buat center. Jalan pelan, benar maghrib di jalan. Itu mulai ramai juga yang turun gitu kan.
Kemudian juga gue banyak berhenti karena juga, bini gue juga kakinya juga nggak enak karena sepatu. Temen gue yang kondisi kakinya habis keseleo si Joni itu. Nah si Bayu ini gue bilang, lu jaga jarak. Ya biarpun udah pernah, tapi kita combongkan jaga jarak. Gue bilang, daripada yang lain ketinggalan nih, ada apa-apa lu nggak tahu. Atau amit-amit lu ada apa-apa, kita nggak tahu. Sebisa mungkin ngejar, ya kita ngejar, tapi nggak sampai malam banget, nggak apa-apa. Maghrib, gue nyampe warung, gue nggak berani nyebut pos bayangan lagi ya, karena emang udah warung banyak nih. Warung, lewat azan maghrib, jalan. Kondisi memang paling belakang tuh udah, kalau menurut gue ya, gue ngerasa itu rombongan gue yang terakhir. Yang turun. Yang turun, paling belakang ya, depan ada. Mungkin yang mau naik ada nih, tapi gue nggak pedulin lah. Ya udah, gue kondisi terakhir. Belakang masih ada 1 atau 2 orang, tapi kan jauh banget jaraknya. Pas maghrib mau turun itu. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Gue ngerasa gak enak tuh bang, dari guanya pribadi. Kok gini amat sih? Udah mati gue gitu, gak enak perasaan gue, kenapa nih? Udahlah, bismillah, gue gak mau share ke teman dulu, ke tim. Takut kepikiran, mereka fokus turun. Begitu turun, gak lama, sampailah sebelum pas turunan mau pos ojek. Habis pos ojek tuh turunan tuh. Pos ojek, turunan. Di pos ojek kita juga berhenti lama. Yang mulai perasaan gue gak enak di pos ojek. Kenapa lo Bim? Teman gue nanya si Joni. Gak apa-apa, udah jalan aja yuk. Jalan pos ojek pelan-pelan, udah mulai gelap tuh. Gue masih ada ojek yang naik lah. Ojek yang naik, jalur biasa. Pas kondisi gue lagi agak sepi. Kondisi gue depan ada orang pendaki juga, turun. Belakang gue gak ada, pas gue paling belakang kondisi nih. Udah gak ada ojek yang naik atau turun, tapi mungkin ada yang turun nantinya. Belakang gue ngerasa ada yang ngikutin bang. Gue denger langkah di belakang gue. Kalau emang ada orang, ada senter dong. Iya. Kondisi gue udah capek, mungkin perasaan gue doang kali. Tapi langkah itu lumayan jauh ngikutinnya. Lumayan agak jauh. Ya suara kayak pendaki turun lah, naik sepatu. Tekan jalannya udah agak enak tuh, karena buat ojek kan. Kondisi udah agak enak. Kedengeran suara sepatunya. Pas gue minggir ke rumput juga kayak dia ikut minggir. Sak gitu. Gue sempat nengok ke belakang. Kagak ada orang, emang gelap. Nggak lama habis minggir ada ojek naik, adalah yang turun. Orang turun, sama ojek turun. Baru belakang gua ada rombongan lagi. Gua bilang, mungkin rombongan dia kali ini berhenti tadi. Tapi pas sambil jalan gue mikir, kan kita berhenti karena ojek naik. Lampu motor kan ada tuh. Pasti nyorot lah ke belakang. Iya. Kalau emang ada orang berhenti, gue lihat. Tapi kayaknya gue ngeliat orang di belakang gue. Gue mikir apa karena gue kecapean, halusinasi lah. Ya udahlah, gue turun aja. Berhenti dulu ya di depan, agak legaan. Yang lain kita kasih duluan lah. Jempol gue sakit, gue nggak mau maksa, sakit banget, gue nggak kuat nih. Habis ngurutin bentar dikasih balsam, protekin, lanjut jalan. Rame bener, udah rame orang. Perasaan gue udah sedikit agak enakan lah. Karena sebelum gue berhenti itu gue masih ngerasa belakang gue ada yang ngikutin. Jarak antara yang gue ngerasa orang ngikutin gue sama rombongan paling belakang itu jauh bang. Jadi kayak bener-bener nempel masuk tim gue nih berlima. Gue ngerasa kayak berlima. Pas turun itu dari situ, dari pos ojek tuh gue ngerasa berlima. Oke. Karena nempel gue banget. Gue minggirnya dia ikut minggir. Gue jalannya dia jalan. Suaranya kayak gue ngerasa gitu. Dalam hati gue cuman bilang, Assalamualaikum. Siapapun lu memang kalau mau ngikut turun, ya udah ayo. Mau sampai mana? Tapi jangan tolong beban ke tim gue. Ke tim saya udah pada capek. Nanti di pos bawah, gue doain deh, gue kirim Al-Fatihah siapapun itu. Mau pos sampah, baru tuh nggak ada. Hilang tuh. Iya. Gue nggak tahu itu apa dan itu siapa, gue nggak tahu. Tapi kayaknya satu orang. Pos sampah kita istirahat lah. Istirahat naruh tas. Terus temen gue, si Bayu ini,
baru ngomong, ya mas istirahat dulu lah, pundak gue sakit. Dia minjem tas ke teman gue, tapi busanya udah nggak ada. Oh, habis. Udah tipis. Ya, habis Jadi kan dulu. sakit banget kan beban. Dia baru ngomong, lo kenapa nggak ngomong dari atas kalau emang kayak gitu? Bisa diganjel lah gitu kan. Tak pakai kain, pakai apa biar enak kan. Nggak enak gue mas kan, lu ngejar turun gitu kan. Ya nggak gitu, maksud gue konsepnya kita barengan, kalau lu nggak enak ya biar kita enak bareng nih, daripada kenapa-napa ntarnya. Ya mas sorry. Nah di situ gue sama bini gue kan kencing tuh, ada kan WC. Iya. Jadi gue masuk duluan, gue masuk sebelahan kamar mandi, gue keluar duluan lah. Pas gue keluar duluan kita pos sampah itu tuh rame orang turun juga. Bini gue masih belakangan, gue duduk di samping lah, gue duduk ada tempat duduk itu, gue duduk. Gue diem aja, gue masih mikirin, penasaran ngikutin tuh kok hilang. Gue bukannya mau ngikut terus atau enggak, tapi gue cuma penasaran. Karena pas waktu, inget gak yang gue bilang ojek naik ada lampu? Nggak ada, tapi dari situ masih ngikut terus. Ya udah, dari situ gue baru inget, oh iya kan gue mau ngirim doa ya, gue bilang. Ya udah gue doain lah siapa Fulan bin Fulan, biar siapapun itu, dan semua yang ada di sini, gue kirimin semua doa buat kalian, Al-Fatihah buat kalian, supaya jangan ganggu rombongan gue. Gue bilang gue doa, ini gue keluar nanya, kamu ngapain? Nggak, ngirim doa doang. Doa buat apaan? Gitu kan. Nggak buat apa-apa nih. Ya udahlah. Udah gak enakan, akhirnya tas gue dibawa teman gue si Bayu ini, tas Bayu gue yang bawa, tapi gue ganjel di sini. Gue puterin kain di sini, biar enakan gitu kan. Gue bawa. Kaki gue sakit pas mulai itu, dengkul gue sakit karena memang nih bekas yang dulu gue nggak tahu masih sering kambuh waktu gue di Semeru itu turun kena batu. Gue pelan-pelan, teman gue duluan. Nanti tunggu aja di pos yang si Maksi bawah, gue bilang, yang buat ngasih kartu. Gue di belakang kok. Ya udah gue tunggu situ ya, teman gue si Bayu sama Joni duluan karena bawa tas gue. Nanti gue nyusul sama bini gue. Kondisi kan memang jalan licin juga. Masih hujan, bekas hujan. Kita pelan-pelan tuh. Akhirnya, sampailah si Maksi. Gitu kan. Ya lapor lah. Pak kita turun, gini-gini. Oh ya udah dari base camp siapa? Base camp ini gitu kan. Ya udah lanjut. Lengkap kan udah? Lengkap. Tadi temennya kayaknya ada 2 ya. Tadi temennya bukan nanya. Iya teman saya. Lanjutlah. Turun ke arah base camp tempat teman gue nih. Di situ gue selalu sempat bingung mau belok kanan kirinya kemana nih, sama salah belok. Pas salah belok ternyata lewat kuburan, ada kuburan warga. Pas lewat kuburan itu ada orang baru banget gali kuburannya, baru digali. Gue mending lah, gue bilang Allahu Akbar, ih lu salah belok nih kita, gue bilang. Panik lah. Itu mana baru digali lagi, kata si Bayu teman gue gitu. Bini gue, dia bilang, siapa yang meninggal ya? Yang dia nanya gitu kan. Ya udah doain aja siapapun aja, udah buru-buru dah. Jalan, pas mau lagi gue selalu lupa belok kanan kirinya. Sempat nyasar udah masuk rumah warga dekat base camp teman gue. Masuk, akhirnya sekitar 10 menit nyampe lah base camp tempat teman gue. Teman gue nanya, lu lama banget lu turun. Gue bilang, iya nih. Sempet nyasar itu ada yang meninggal. Emang ada yang meninggal tuh udah di situ. Untung gitu. Mau dikubur malam ini juga ya, gue tanya. Iya. Aduh, gue udah merinding di situ. Lu bayangin dong pas ngeliat lagi gali kubur. Kalau pas barengan ketemu sebelahan. Tiba-tiba dateng dia ya. Gue udah nggak karuan udah di atas. Emang apa? Cuma gitu doang. Di atas tuh ngalamin hal yang serem ya. Agak deh, ntar aja lah gue cerita lah. Males gue bilang. Nyampe gue istirahat dulu sebentar, sejam. Istirahat sejam. Habis istirahat, kita packing ulang, bersih-bersih lah gitu kan, ganti baju buat pulang ke Jakarta gitu kan. Yang lain kayak bini gue, udah kamu tidur dulu. Gue juga habis ganti baju, gue tidur dulu nih. Gue ngabisin kopi lah, ngobrol sama teman gue mau tidur dulu. Sebelumnya maaf ya kalau suara gue agak beda sama yang tadi. Kondisi lagi kurang enak badan juga ini tadi. Dia baru dapat serangan nggak sih lu Bim gitu Bim? Dia baru dapat serangan dari sosok lain. Tiba-tiba banget ini suaranya jadi. Iya, tadi menjelang akhir cerita kan. Iya. Gue pas cerita itu emang kondisi merinding terus. Aduh.
Maaf, suara gue agak hilang mungkin ya. Gue nggak tahu. Awalnya mungkin tadi pas cerita agak enakan. Terus kemudian menjelang akhir cerita suara gue agak hilang. Tapi memang kondisi badan memang lagi belum fit banget gitu. Apalagi tadi sebelum hujan juga ya. Belum kesini kan sempat hujan tuh. Sempat kehujanan, kita neduh dulu. Lanjut aja ya. Tadi tuh kan pas habis gue tidur, nggak lama gue bangun. Jam 10-an. Terus kita udah agak bangun, agak seger semua, ganti baju banget. Sepatu juga kita ganti. Kita mutusin, ya udah kita pulang aja deh. Gitu. Sampai rumah, ya udah jam 1 gue nyampe rumah langsung tidur, istirahat. Karena kan paginya gue langsung kerja. Wah, iya benar. Nah, setelah itu kan tadi kan sebelum kita syuting ya Bim ya, ini kan ada pengalaman dari si Joni juga yang memang ada sangkut pautnya juga sama pendakian itu ya? Iya, karena kan dia beda tenda sama gua. Iya. Dan dia ceritanya itu udah 2-3 hari setelah kita nongkrong bareng baru cerita nih. Baru cerita itu. Pada malam itu dia juga ngalamin hal yang berbeda sama gua. Wah. Di tempat kita ngecamp itu juga. Next nanti kita undang aja mungkin ya. Antara dia atau gue cerita lagi versi dia gitu. Iya. Oke. Dah. Di sini gue nggak banyak nanya mungkin Bim ya. Karena ini udah jelas banget cerita lu dan suaranya juga udah mulai habis. Gue kasihan juga nih sama dia. Makanya gue nggak banyak nanya Bim ya. Pokoknya teman-teman semua bisa mengambil sisi positifnya lah dalam ceritanya di malam kali ini, dan yang buruknya itu dibuang jauh-jauh. Bim, masih kuat buat ngomong, mau ngasih pesan-pesan nggak nih buat yang mendengarkan? Boleh. Videonya pada malam kali ini. Ayo. Pesan buat gue ya. Pesan buat yang lain. Sebelum melakukan pendakian harap dipersiapkan segala hal. Karena kita tidak pernah tahu alam itu akan seperti apa. Kita nggak ada bisa nebak. Tetap berlaku sopan santun dimanapun kita berada. Selalu salam dan selalu menjaga sikap. Mungkin itu aja dari gua Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.